Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafida Ramadhani Maudita. Di sini saya akan menjelaskan perancangan apartemen mahasiswi di Kota Malang dengan pendekatan behavior mapping. Untuk latar belakang sendiri, apartemen ini diperuntukkan untuk mahasiswi menengah atas. Apartemen ini dirancang dengan model mixed use, yang mana di dalamnya terdapat sarana-prasarana penunjang segala kebutuhan dan kegiatan mahasiswi dan pengguna apartemen. Untuk isunya sendiri, saya mendapat 4 poin isu, yaitu pertumbuhan jumlah mahasiswi atau pengguna di Kota Malang semakin meningkat setiap tahunnya, yang menyebabkan semakin sempitnya lahan di Kota Malang, lalu kurangnya keamanan dan kenyamanan dan tingkat keprivasian pada suatu hunian, dan minimnya fasilitas penunjang pendidikan pada suatu hunian. Next, dari hal tersebut muncullah data tapak, dan tapak yang saya ambil berada di depan kampus Polinema dengan luasan 17.855 meter persegi dengan batas tapak sebagai berikut, yaitu pada batas tapak barat, yaitu Jalan Soekarno-Hatta dan area ruko yang memiliki tingkat kebisingan tinggi. Pada batas selatan terdapat gedung futsal dan permukiman warga. Di sini memiliki tingkat kebisingan sedang. Lalu pada batas timur atau di Jalan Simpang Bunga Andong, di sini terdapat permukiman warga dan rumah sakit Ibu Anak Chandra dengan kebisingan tingkat sedang. Lalu pada area Jalan Semanggi Timur memiliki tingkat kebisingan sedang dengan batas tapak sekitarnya, yaitu area retail atau ruko dan permukiman warga. Dari data tapak tersebut muncullah pendekatan. Saya mengambil pendekatan behavior mapping, yang mana merupakan pendekatan yang dapat menciptakan bangunan yang menunjukkan hubungan antara perilaku dengan wujud perancangan yang spesifik. Bangunan tersebut dipetakan berdasarkan fungsi dan tingkat keprivasian serta mampu memberi kenyamanan bagi pengguna dan lingkungannya. Dari poin behavior mapping, saya mengambil salah satunya, yaitu place centered mapping, di mana metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana aktivitas pengguna dalam memanfaatkan atau menggunakan perilakunya dalam situasi, waktu, dan tempat tertentu dalam sebuah lingkungan apartemen. Berikut diagramnya. Jadi dilakukan pengamatan seperti penghuni, itu kegiatannya apa aja, lalu dizonakan berdasarkan zonanya. Begitupun dengan pengolah dan pengunjung. Dari pendekatan tersebut muncullah konsep, yaitu saya mengambil comfortable occupancy, di mana menciptakan sebuah apartemen mahasiswi mixed use yang mana terdapat segala jenis kebutuhan dan kegiatan yang diperlukan oleh mahasiswi untuk mempermudah kegiatan dan aktivitas yang dilakukan, sehingga mahasiswi atau pengguna dapat merasa nyaman di hunian tersebut. Dari hal tersebut muncullah 3 poin, yaitu making this connection, yang mana menciptakan sebuah ruang di mana pengguna dapat melakukan interaksi sosial. Lalu making smart, yaitu menciptakan sebuah ruang di mana pengguna dapat menuntut ilmu secara maksimal. Selanjutnya making distance, yaitu menciptakan sebuah ruang di mana pengguna tersebut dapat memiliki area privatnya.
Untuk penerapan making connection, pada bangunan ini making connection diterapkan lebih fokus pada area publik seperti public space, jogging track, sky garden, dan commercial area. Hal ini dikarenakan pada zona publik, pengguna dapat saling berinteraksi sosial dan menjalin koneksi melalui fasilitas yang berada di area perancangan. Untuk penerapan making smart pada bangunan ini, making smart saya terapkan lebih fokus pada zona publik yang mana zona tersebut saya khususkan untuk area edukasi atau area pembelajaran. Seperti memunculkan co-working space atau area belajar dan perpustakaan. Hal ini dikarenakan pada area edukasi, pengguna dapat menggunakan fasilitas yang berada di sana untuk menunjang kegiatan pendidikan mereka. Untuk penerapan making distance, ruangan yang diciptakan untuk pengguna agar pengguna dapat memiliki ruang di mana ruang atau area tersebut dapat memberi kesan privat untuk dirinya. Pada perancangan ini, penerapan making distance saya terapkan pada area tower hunian, yang mana area tersebut merupakan area privat yang hanya dapat diakses oleh penghuni. Dan di setiap penghuni memiliki ruang privatnya masing-masing. Untuk konsep utilitas, berikut merupakan konsep utilitas plumbing. Saya mengambil untuk plumbing sendiri, untuk sistem air bersih saya mengambil dari air PDAM. Lalu untuk sistem electrical saya mengambil dari listrik PLN untuk electrical utamanya. Lalu untuk sistem pengolahan sampah, nantinya pengguna atau penghuni akan meletakkan sampah mereka pada ruang sampah tipikal yang berada di setiap lantainya. Lalu dari situ petugas akan mengangkut sampah tersebut melalui lift khusus untuk sampah yang akan dibawa ke TPS. Lalu dari TPS tersebut akan dipilah dan dibawa ke TPA oleh petugas. Untuk konsep struktur sendiri, struktur yang saya gunakan yaitu struktur kolom 60x60 dan balok 30x60. Lalu untuk bentuk bangunannya sendiri, saya memilih bentuk bangunan varian yang mana menggabungkan antara tipe tower dan tipe slab atau tipe podium. Nah, untuk tipe tower sendiri itu saya menerapkan prinsip making distance karena pada area tower itu saya gunakan untuk area hunian yang memiliki tingkat privasinya yang lebih tinggi. Lalu untuk area podium, saya menerapkan prinsip making connection and making smart, yang mana di dalamnya terdapat fasilitas penunjang untuk terjadinya interaksi sosial dan area penunjang pendidikan itu sendiri. Lalu untuk core-nya sendiri, saya menggunakan center core, di mana seluruh vertical utility atau utilitas vertikal seperti lift, tangga darurat, lalu plumbing utility, electrical utility, dan pengolahan sampah saya taruh di satu core tersebut agar mempermudah
jalannya sirkulasi. Untuk gambar arsitektural berikut merupakan side plan-nya. Untuk arah masuknya melalui Jalan Soekarno-Hatta, masuk lewat sini, lalu turun di area drop off untuk pengunjung, atau masuk ke area parkir pada nomor 1 ini. Lalu pada area sekitarnya terdapat area jogging track, area public space, lalu ada area taman resapan, lalu dari atas dapat terlihat area sky garden, lalu tower A, tower B, dan tower C. Dan untuk keluarnya melalui jalan simpang Semanggi Timur untuk penghuni. Sedangkan untuk pengunjung melalui Jalan Soekarno-Hatta kembali. Untuk selanjutnya di layout, dapat dilihat ini merupakan parkir untuk publik atau pengunjung, sedangkan pada nomor 10 ini untuk parkir pengelola dan penghuni yang merupakan parkir kendaraan roda 4. Lalu pada nomor 8 merupakan parkiran untuk kendaraan roda 2. Lalu di sini terlihat area drop off, lalu lobby, lalu core vertical utility, ramp menuju parkiran lantai 2, parkiran truk, tempat pengolahan sampah, terus area pusat kelistrikan, area pusat untuk utilitas air, public space, jogging track, dan semua taman resapan. Selanjutnya untuk detail denah parkiran lantai 1, ini merupakan lobi masuknya melalui sini, dan sini. Lalu untuk masuk penghuni dan pengelola bisa melalui entrance sini, lalu parkir di parkiran mobil, atau kalau menggunakan kendaraan roda 2 melalui akses ini langsung menuju ke loket nomor 1 di sini dan parkir di area nomor 13. Sedangkan untuk truk pengolahan sampah itu parkir di area nomor 8. Lalu pada blok berwarna hijau merupakan tangga darurat, blok berwarna biru atau nomor 6 merupakan lift, lalu blok nomor 4 merupakan shaft utilitas sampah, sedangkan nomor 5 yaitu utilitas mechanical electrical plumbing. Selanjutnya detail parkiran lantai 2. Di sini terdapat akses naik turun kendaraan atau ramp, lalu area parkir kendaraan mobil. Yang selanjutnya tangga darurat, lift, terus shaft utilitas sampah, dan shaft utilitas mechanical electrical plumbing. Dan untuk turunnya melalui jalur ramp yang sebelah sini. Selanjutnya untuk denah lantai 1. Di denah lantai 1 ini berada di ketinggian kurang lebih 5 meter. Pada area ini terdapat area kantor pemasaran, lalu area food court, terus area komersil, dan area
gym aerobic center atau tempat olahraga, dan juga toilet-toilet. Di area ini juga terdapat area tangga darurat dan core vertical utility. Selanjutnya, pada zona lantai 2 yang akan menjadi zona edukasi atau ya itu terdapat perpustakaan dan co-working space. Di sini juga terdapat fasilitas lain yaitu musola, tempat wudhu, dan juga area untuk utilitas kolam renang yang berada di podium selanjutnya atau di lantai 3. Nah, untuk di denah lantai 3 sendiri, di sini terdapat kolam renang, lalu area ganti, lalu selasar atau koridor tower A, B, C, dan lobby masuk tower A, B, C, dan di dalamnya juga terdapat lift, tangga darurat, utilitas sampah, dan mechanical electrical plumbing. Selanjutnya, ini merupakan gambaran denah lantai 4 hingga 7 dan lantai 9 hingga lantai 12. Untuk detail denah di Tower A sendiri, pada Tower A terdapat dua tipe unit kamar atau hunian. Yang pertama yaitu tipe unit hunian 4 kamar tidur dan tipe unit hunian 2 kamar tidur. Pada setiap unit huniannya terdapat tempat tidur, terus meja belajar, dapur, dan kamar mandi. Lalu pada unit hunian tipe A, di area ini terdapat lounge, yang mana di lounge tersebut terdapat area bersama dan laundry area atau laundry area. Selanjutnya pada tower tipe B, di sini terdapat satu jenis tipe unit hunian, yaitu tipe unit hunian 2 kamar tidur, yang mana dalam satu lantainya terdapat 14 unit dan terdapat lounge dan juga laundry area. Lalu selanjutnya untuk tipe unit hunian C, yaitu tipe unit hunian studio atau kamar untuk satu orang. Di sini terdapat fasilitas tempat tidur, lemari, terus meja belajar, dapur, dan kamar mandi. Nah, di sini juga terdapat fasilitas lounge dan area laundry. Lalu untuk tipe unit hunian tower C, pada setiap lantainya terdapat 18 unit pada setiap lantainya. Selanjutnya untuk tampak, pada tampak selatan, di sini terlihat area sekitarnya, yaitu pada ini merupakan lobbynya, lalu ini parkiran lantai 1, parkiran lantai 2, lalu ini area komersil atau publik, dan ini area edukasi, lalu ini sky garden, lalu ini unit hunian, tower unit hunian, dan ini sky garden untuk tower unit hunian. Selanjutnya pada tampak timur terlihat area parkir untuk publik atau pengunjung, lalu area drop off, lalu ramp menuju parkiran lantai 2 dan ramp dari lantai 2 menuju
lantai 1. Selanjutnya terlihat juga area Sky Garden dan unit hunian tower C dan B. Selanjutnya pada tampak utara terlihat tower A, B, C, lalu core untuk tangga darurat tower C, lalu pintu keluar atau akses keluar penghuni dan pengelola, baik itu akses keluar roda 4 maupun roda 2, dan taman sekitarnya. Selanjutnya pada tampak barat terlihat area parkir pengunjung, area drop-off, lalu core tangga darurat tower A, dan taman atau area public space pada area apartemen. Selanjutnya pada potongan AA dapat dilihat ini merupakan area parkir, yang sebelah sini merupakan area parkir mobil, pengelola dan penghuni, sedangkan ini area parkir untuk pengunjung. Lalu ini potongan yang menunjukkan area kantor dan food court. Lalu ini potongan yang menunjukkan area perpustakaan, Sky Garden, dan tipe unit hunian Tower A. Selanjutnya pada potongan BB terlihat tangga darurat dari tipe unit hunian Tower B, Sky Garden, lalu parkir, lalu area gym, food court, perpustakaan, dan area coworking, lalu taman jogging track. Lalu selanjutnya pada Tower C, parkiran untuk pengunjung, parkiran untuk truk sampah, lalu parkiran untuk pengolah dan penghuni, area gym dan area komersil. Lalu ini merupakan core untuk pengolahan sampah, lalu ini mechanical electrical plumbing, dan ini akses masuk ke tangga darurat. Dan ini hunian pada Tower C. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.